wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian senantiasa diberikan sehat, diberikan kelancaran dalam belajar, dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku kelas 7 yang Bunda banggakan, untuk hari ini pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Kemarin Bunda sudah buatkan sebuah video. Di situ juga dicantumkan struktur teks prosedur dan juga ciri kebahasaannya. Namun kita pelajari secara rinci sebelum kalian mengerjakan tugas. Nah, yang pertama yaitu teks prosedur. Kalian perlu ketahui bahwa teks prosedur, itu dibagi menjadi dua, yaitu teks prosedur cara membuat sesuatu dan struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Ingat, di dalam teks prosedur membuat sesuatu dan melakukan sesuatu itu ada perbedaan, ya, yang diantaranya untuk membuat teks prosedur membuat sesuatu, di situ ada urutannya, yang diantaranya yang pertama yaitu tujuan dulu, ya, tujuannya apa teks tersebut. Kemudian disiapkan bahan dan alatnya, apa saja yang perlu disiapkan. Nah, setelah kalian menyiapkan bahan dan alatnya, kemudian ada langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Nah, misalkan kemarin di video membuat nasi goreng. Nah, tujuannya apa kita membuat nasi goreng itu? Nah, kemudian bahannya apa saja dan alatnya, misalkan ada alatnya penggorengan, kemudian bahannya ada nasi, ada bawang merah, bawang putih, dan sebagainya. Kemudian langkah-langkahnya, kemarin sudah diberikan contoh. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, pertama siapkan penggorengannya dulu, kemudian masukkan bumbunya, kemudian goreng, masukkan nasinya, kemudian digoreng, dan seterusnya. Nah, kemudian struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu yang kedua ini kita lihat dari perbedaannya di mana anak-anak, kalian pasti tahu, yaitu di bahan dan alat. Nah, untuk melakukan sesuatu ini, teks prosedur ini tidak ada bahan dan alatnya, namun hanya ada tujuannya. Apa tujuannya kita melakukan hal tersebut? Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Seperti contoh yang kemarin, itu adalah cara melakukan sesuatu, yaitu mencuci sepatu. Tujuannya apa mencuci sepatu? Supaya bersih. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Kemarin sudah dicantumkan. Baik, selanjutnya anak-anakku sampai di sini pasti sudah paham. Nah, selanjutnya kita ke ciri kebahasaan teks prosedur. Kalian bisa baca sendiri di halaman 46. Yaitu yang pertama, menggunakan kata yang menunjukkan urutan. Misalkan urutan yang pertama, kedua, kemudian selanjutnya. Contohnya, pertama siapkan bahannya. Kemudian potong taplak meja, motif, dan seterusnya. Nah, itu secara urut, harus secara urut. Kemudian ciri kebahasaannya yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Setiap teks prosedur itu pasti menggunakan kalimat perintah, yaitu berupa instruksi atau anjuran untuk melakukan sesuatu, ya, yang biasanya diberi partikel lah. Kerjakanlah, carilah, buatlah, dan sebagainya.
Nah, di sini ada contoh. Begitu angklung tiba di tempat yang baru, segeralah membuka wadah angklung. Lalu gantunglah angklung pada tiang standar yang telah disediakan. Nah, di sini terdapat kalimat perintah, yaitu dengan partikel lah, segeralah. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan kata keterangan untuk menerangkan sesuatu keadaan. Dalam teks prosedur, kata keterangan biasanya menerangkan keadaan dan cara. Nah, di dalam teks prosedur tersebut juga ada kata keterangan. Nah, kemudian contohnya kita bisa lihat contoh di sini ya. Jangan simpan angklung di tempat terbuka yang mendapat sinar matahari atau terpaan hujan secara langsung. Kalau diidentifikasi kalimat tersebut, di sini ada predikat ya. Ada objek, objeknya apa? Objeknya yaitu angklung. Juga ada keterangan tempat. Ya. Kemudian ada predikat-predikat itu kata kerja. Kemudian ada objek, objeknya apa di sini? Sinar matahari. Kemudian keterangan cara. Secara langsung itu adalah keterangan cara. Nah, anak-anak, bagaimana untuk pelajaran hari ini bisa dipahami? Mulai dari struktur teks prosedur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan aktivitas ketiga pada halaman 47 dan pada halaman 48 dan 49. Oke, anak-anak, sampai di sini pelajaran Bunda kalian kerjakan sesuai dengan teks 1 dan teks 2. Bunda akhiri pelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.